Hi guys, good people, good netizen, salam sehat, sehat, sehat. Hai guys, apa kabar? Kita copot masker dulu ya guys. Prokes. Hai good people, masih dalam bulan Agustus ini ya, di awal bulan Agustus di media, baik media sosial maupun media mainstream ya, tersiar ya, apa itu namanya, diwartakan ya, diberitakan ya, tentang putusan mantan jaksa Pinangki ya, yang mendapatkan putusan inkrah atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ya. Ada di CNN, ada di Viva, ada di Detik.com ya. Coba di sini kita bacakan guys beritanya. Yes, kita pakai kacamata dulu ya. Di CNN Indonesia, Senin 2 Agustus 2021. Di jaksa sebut putusan Pinangki inkrah ya, dan tak masalah di rutan. Jadi headline-nya seperti itu. Jadi saya bacakan coba nih. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memastikan putusan pengadilan terhadap terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus penerimaan suap dari pengusaha Joko Chandra sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi ini dalam putusan terakhir ya, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding Pinangki yang memotong hukuman yang dari 10 tahun ya di pengadilan tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara. Jadi putusannya sudah inkrah, mengingat sudah lewat waktu bagi yang bersangkutan untuk mengajukan kasasi ya, kata Kajari Jakpus Riono Budi Santoso saat dikonfirmasi Senin 2 Agustus ya. Jadi merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ya. Jadi jangka waktu untuk mengajukan kasasi ialah 14 hari setelah putusan diterima ya. Ya masih banyak lagi ya media yang lain yang mewartakan. Oke guys. Nah, apakah yang dimaksud dengan inkrah ya? Putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi pada kesempatan ini Cak Mukti atau Cak Blangkon tidak membahas substansi masalahnya ya. Nah, kita coba bahas yang menjadi satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan inkrah tersebut. Oke. Good netizen. Apa yang dimaksud dengan inkrah atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ya. Jadi ada pengadilan tingkat pertama, ada tingkat banding dan tingkat kasasi guys. Jadi inkrah di dalam kasus atau perkara pidana, jadi case-nya mantan jaksa Pinangki ini adalah masuk ke ranah pidana. Jadi yang jadi bahasan kita adalah
inkrah atau putusan pengadilan ya berkekuatan hukum tetap di ranah pidana. Jadi ada 3 guys ya. Yang pertama adalah putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan ditetapkan, ya, tidak ada banding sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 233 Jungto pasal 234 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yakni KUHP. Yang kedua adalah putusan tingkat banding ya yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Pasal 245 ayat 1 Jungto pasal 246 ayat 1 KUHP. Contoh kasus pada mantan jaksa pinangki ya oleh jaksa penuntut umum tidak diajukan kasasi ya pada saat pengadilan tingkat banding, pengadilan DKI mengabulkan permohonan banding ya terdakwa yang tadinya mendapatkan putusan 10 tahun dikabulkan menjadi 4 tahun. Jadi karena jaksa atau penuntut umum tidak melanjutkan atau mengajukan kasasi, maka dapatlah dikatakan atau masuk kategori adalah putusan yang inkrah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, guys, adalah putusan kasasi. Oke. Jadi intisarinya adalah inkrah adalah putusan pengadilan yang ya, pada tingkat pertama tetapi tidak diajukan ke tingkat banding ya setelah melampaui 7 hari. Sedangkan berikutnya putusan banding yang tidak diajukan ke kasasi oleh penuntut umum. Dan yang terakhir adalah putusan kasasi. Oke guys, demikian. Semoga bermanfaat. Oke. Salam sehat, sehat, sehat.